Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami mengenai wawasan Nusantara yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sri Amanda, dengan NIM 22031155. Saya Putri Medila Rahmi dengan NIM 22035133. Saya Najwa Marani Zahra dengan NIM 22011351. Saya Hatifah Roro Ani dengan NIM 22063007. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. 1. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. 2. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. 3. Upaya memperkokoh kesatuan disesuaikan dengan dinamika kehidupan yang selalu berkembang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan deskripsi, esensi, dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan atau archipelago stage dengan jumlah 17.508 pulau. 2. Luas wilayah 5,192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2,027 juta kilometer dan laut seluas 3,166 juta kilometer. Jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km. Kelima, terletak di antara dua benua dan dua samudra atau posisi silang. Next, moderator. 6. Terletak pada garis khatulistiwa. 7. Berada pada iklim tropis dengan dua musim. Ke-8. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Yang ke-9. Berada pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. Yang ke-10 wilayah yang subur dan habitatable. Yang ke-11 kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan, yang berarti wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni yang pertama, memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Keempat, memiliki keragaman agama. Yang kelima, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu rangkuman tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wawasan menggambarkan cara pandang atau cara melihat dari seorang individu. Yang kedua, Nusantara berasal dari kata nusa atau pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara, yaitu berada di antara, diapit oleh, atau berada di tengah-tengah. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen, di mana itu heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu, karena definisi inilah wawasan Nusantara dijadikan landasan geopolitik Indonesia. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Hatifah. Kepada Hatifah silakan. Baiklah, perdebatan siapakah yang disebut warga negara Indonesia dan seperti apa dasarnya negara Indonesia terus mewarnai dan rentetan persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI hingga PPKI. BP
menenggarai salah satu faktor yang eksklusivisme warga negara berlanjut hingga pasca kolonial. Sebab para pendiri bangsa tidak mencapai kesepakatan bersama siapa yang dimaksud dengan orang Indonesia dan kapan istilah asli harus berhenti digunakan, harus secara politik dapat membahayakan kaum minoritas yang dianggap bukan asli. Baiklah, itu yang dapat kelompok 10 sampaikan mengenai materi wawasan Nusantara. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan, kami mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Baiklah, saya akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.